kalian mau jadi pengusaha, udah siap ditipu belum? Udah siap rugi belum? Jadi hari ini banget gue dapat pengalaman yang benar-benar menarik. Gue dapat customer yang mengaku-ngaku dari instansi pemerintah. Gue nggak mau nyebutin instansi pemerintahnya dari mana karena ini sangat bahaya. Gue udah kirim quotation, udah deal-dealan harga, dan dia udah kirim format PO-nya ke gua. Yang pertama janggalnya adalah PO-nya berantakan. Harusnya dia dari instansi pemerintah tuh udah pakai sistem dong. Masa ini tipu ngalor ngidul. Tolong direvisi ya, ada kesalahan di format PO-nya. Terus dia bilang, mohon maaf ya Mas Rudi, saya admin baru gitu-gitulah. Tapi masih is oke lah. Ini nominal dia belanja sayuran doang tuh habisnya 11.750.000. Ini belanja sayuran rata-rata tuh kuantitinya tuh 100 kilo kayak brokoli 100 kilo, wortel 50 kilo, bawang bombay 60 kilo. Pokoknya rata-rata 60 sampai 100 kilo. Jadi ini barang tuh udah gue siapin semua dan barangnya tuh gue kasih kualitas yang benar-benar nomor satu. Karena gue mikirnya ini dari instansi pemerintah loh, jadi gue harus benar-benar maksimal gitu. Tapi 2 jam sebelum pengiriman, dia nelpon gue, Pak Rudi bisa minta tolong adain ini nggak? Dia kirim fotonya ke gue, dia minta kornet sapi, tapi barangnya tuh nggak ada di Indonesia. Barangnya tuh cari dimanapun nggak ada. Di e-commerce nggak ada, di toko ini nggak ada, di supermarket juga nggak ada. Akhirnya gue sounding ke dia, Pak mohon maaf untuk item berikut saya nggak bisa support karena barangnya kosong tidak ada. Terus tiba-tiba dia ngasih opsi dong, Pak Rudi bisa hubungin supplier lama saya, lalu gue balikin ke dia, Bapak kenapa nggak order di supplier lama aja, kenapa harus dilempar ke saya? Terus dia alasannya gini, karena supaya satu pintu Pak, untuk supplier lama tuh udah ada masalah, udah diblok. Akhirnya dia nge-share kontaknya tiba-tiba ke gue, terus gue hubungin dong supplier lamanya dia, selamat siang, saya dari Dunia Bumbu. Kebetulan saya ada kebutuhan kornet sapi dengan merek berikut nih, mereknya kayak gini. Terus dia bilang, kakak kebutuhannya berapa? Gue bilang, saya kebutuhan 350 kaleng. Itu harga per kalengnya 90.000. Dan anehnya, hitungan detik tuh secepat itu dia bikin quotation yang benar-benar yang udah rapi banget gitu loh. Untuk Dunia Bumbu, harganya sekian, dapat diskon sekian. Itu hitungan detik gitu. Kalau orang nalar kan, ya kan kita harus proses kan, harus benar-benar harganya yang cocok berapa nih kalau ngambil 350 kaleng. Harusnya kan ada jeda waktu gitu. Ini hitungan detik langsung dikirim ke gua gitu. Jadi agak aneh aja gitu loh. Dia bilang kalau misalkan DP, gue dapat diskon 3% dengan pembayaran 31.500.000. Karena ini kan nominalnya lumayan kalau gue harus DP 15 juta itu. Akhirnya gue sampaikan ke bayar gue, Pak ini kalau misalkan Bapak full payment saya kasih harga 100.000 per kalengnya. Aneh banget, bayar gue bilang, ini saya cek di data supplier lama itu harganya di 125 Pak. Jadi saya nggak apa-apa beli di Pak Rudi 120 tapi minta tolong diadain 350 kaleng ya Pak. Saya udah ajuin ke bendahara untuk pembelian kornet sapi ini. Dan ini udah PO ke Bapak. Kalau untuk sayuran oke nggak apa-apa kita sistem COD barang sampai pembayaran. Tapi untuk kornet sapi ini saya tidak bisa support. Tapi dia maksa. Bapak minta tolong banget Pak. Bapak bisa kali deal-dealan sama suppliernya tuh bisa di DP dulu. Jadi bayar gue ini ngarepin gue tuh DP si kornet sapi ini dengan nominal 15 juta. Agak curiga aja loh. Terus si suppliernya nggak gue hubungin apa-apa, tiba-tiba kakak kalau misalkan mau pembayaran bisa ke rekening ini ya. Anehnya kok perusahaan importir tapi masih nama perorangan gitu loh. Dan si supplier ini juga kayak nge-push gue gitu loh. Gimana kak untuk DP-nya udah belum? Soalnya barangnya udah ready tinggal siap kirim. Jadi kayak rasa curiga gue muncul di situ tuh. Dia nge-push gue buat nyuruh DP ngadain barangnya. Di suppliernya juga nge-push gue buat pembayaran itu. Sedangkan si bayar gue ini gue suruh DP nggak mau gitu. Tapi dia maksa gue. Jadi ya gue ambil kesimpulan mereka ini ternyata kong kali kong. Jadi memang mereka ini memang udah satu circle, benar-benar penipu. Kalau misalkan gue DP kan, ya gue nggak tahu kantor dia di mana. Bisa aja dia ngaku-ngaku dari importir itu, pas gue datengin ke tokonya nggak ada atas nama itu. Sebenarnya bukan gue mau ngeluh apa gimana, tapi gue pengen sharing aja ke kalian supaya jangan sampailah kalian itu kayak dapat modus-modus penipuan yang enggak gitu, gue nggak mau gitu. Makanya gue pengen sharing ke kalian gitu. Jadi pengalaman yang bisa gue petik hari ini, menurut gue kalau sebagai pengusaha, pembisnis itu jangan ngomongin soal keuntungan. Pikirin dulu resikonya, alurnya bagaimana supaya jelas ke depannya gitu. Jadi harus benar-benar pinter nganalisa gitu. Kita harus benar-benar hati-hati, kita harus benar-benar pinter mengambil kesimpulan yang tepat gitu. Jadi jangan semua tuh tentang keuntungan. Benar-benar harus siap rugi, bahkan siap kalau lengah pun kita bakal kena tipu karena modus di luar tuh banyak banget yang benar-benar kita nggak diduga. Ya contohnya dari pengalaman gua hari ini ada orang mengaku-ngaku dari instansi pemerintah dan ini yang hubungin suppliernya.
supaya bayarnya, yang padahal tuh dia tuh masih ada sindikat, jadi memang dia tuh udah ada permainan gitu loh, udah kong kali kong. Jadi ya mudah-mudahan semuanya dilindungi lah sama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tuh balik lagi, kita tuh usaha mencari berkah supaya bisa manfaat untuk orang lain gitu. Kita kan nggak tahu apa sih kita kapan gitu. Jadi buat semuanya tetap hati-hati. Terima kasih banyak. Gue pengen denger masukan dari kalian. Silahkan kita sharing-sharing pengalaman bareng di kolom komentar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.